Nanti Karena nih pokoknya gini, diedit ya. kan, bisa dibilang dulu Telepon Rindu duet dengan Obi Mesa ya? Ada suara dia masukkan Hmm, ngobrol dikit Mas dikit, Obi. oh, nggak Heeh, nyanyi sih. oke, aha. Terus gini, nggak ada rencana mau dibikin ulang atau mungkin dengan versi sekarang lagu-lagunya mana nih? Rindu, rindunya, rindu hati ini memandang senyum dan dengar suaramu. Kapan-kapankah kita bersama lagi seperti hari-hari yang lalu. Aduh, gimana ya? Belum ada sih kepikiran ke sana karena baru pindah juga ke Jakarta selama 4 tahun ini rasanya masih belum beres gitu loh. Karena saya masih ada usaha di Palembang yang Oke. harus saya kontrol terus-terusan gitu. Jadi terus anak-anak juga masih sama saya semua. Jadi Ah, belum belum terpikir untuk bikin album kayak apa gitu ya. Nggak tahu ya kalau ke depan ya Mas Hen. Pokoknya saya sih jalanin hidup apa yang ada di depan mata saya harus dikerjakan ya saya kerjakan duluan gitu. Kecuali ah, ada tawaran datang itu kan membuat saya ya Allah sudah menentukan gitu loh. Kalau saya untuk cari ke sana rasanya belum gitu. Kecuali ada orang yang atau produser yang mau ya itu buat saya harus saya hadapi gitu aja kalau sekarang sih mah. udah bisa ditinggal anak-anak udah gede-gede. Bener, bener. Tapi tetap kalau ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya kerjaan rumah. Bener. Kalau Mas laki-laki sih ya, kalau perempuan pasti Aku banyak yang juga bilang, single iya parent, bener Mbak mana Nani. nih, bener mana nih gitu pasti. Aku juga single parent. Iya, tapi kan laki-laki. Ah, Beda, kalau laki kan harus keluar, harus cari duit ya kan. Kalau perempuan lebih pada ngurusin anak-anak. Yang ada kita benahin aja gitu. Saya udah punya usaha sendiri ya, itu aja yang kita apa ya, kita kembangin gitu aja. ah. Utek-utek di situ Nah, aja ngomong-ngomong Mas. usaha sendiri, boleh tahu usaha apa? Saya kan dulu mondok nih di serial Pondokan. Kalau sekarang saya jadi Punya ibu losmen. kos Oh, ibu kos, kira punya losmen. Tapi masih di Jakarta apa di Palembang? di Palembang. Jadi kita terima juga harian, terima juga bulanan. Jadi kita Ah, namain dia J Hostel. Dia kos juga, hotel juga gitu loh. ah. Ya, kapan-kapan kalau ke Palembang ya jangan lupa mampir di sekalian promosi. Boleh, boleh benar. Nanti dibikin running text di sini. Namanya apa, alamatnya? Oh ya, iya, kalau ke Palembang jangan lupa mampir ke kosan saya, J Hostel. Nama J itu adalah singkatan nama-nama anak saya kan semuanya J. Jadi Ah, J Hostel. Nah, itu fasilitasnya ya udah seperti hotel bintang 3 lah gitu. mhm. Pakai ya fasilitasnya lumayan, ada 50 kamar kita punya di Jalan R Sukamto di depan Mall PTC, Palembang Trade Center. Di situ udah ada Jack Hostel bekerja sama dengan Oyo. Jadi Oh ya. kalau yang mau nginep murah-murah tapi meriah di tempat saya, jangan lupa ya. Yang penting bersih, Yang nyaman makanan ya. sama masker. Benar, benar, benar. Boleh tahu Itu. rate-nya berapa? Around? Ya, kalau harian kita di 250 sama 300. Tapi kalau pakai aplikasi Oyo, dia kadang-kadang suka promosi. Promonya itu bisa di bawah 200. Nah, itu orang kadang-kadang berebut ya, karena sehari bisa sampai 125.000 kadang itu. Nah, jadi kamar juga terbatas gitu, karena sebagian saya buka untuk kosan juga. Jadi ada yang dibayar bulanan, ada yang harian gitu loh Mas Hen. Lumayan Mhm, lah, Alhamdulillah. keren. Dan tiap bulan Ya, terus kalau harus mau kontrol belanja, ya. jadi kalau mau belanja tinggal nyebrang aja udah mall PTC segede apa gitu semua lengkap. Terus di ujung jalan kita 50 meter tuh udah McD 24 jam. Jadi buat Ah, makan nggak usah kesulitan gitu kan, apalagi udah ada GoFood kan sangat-sangat inilah sangat-sangat efektif dan murah meriah. keren. Kalau ke Palembang aku ke sana. Berarti sekarang kesibukannya selain ibu rumah tangga juga ibu kos. Iya deh. Cuman ya gitu kalau saya ada di sana baru orang bisa lihat gitu. Kalau
saya nggak di sana ya orang juga nggak tahu sih karena nggak dipajang nama Nani Sugianto di sana. Di resepsiannya mungkin ada foto Mbak Nani, enggak juga? Nggak ada. Justru nggak mau nanti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kan ya, gitu. Jadi kita bisnis, pure bisnis gitu. Ya doain ya Mas Hen supaya lancar, supaya Amin. nggak ada halangan apapun juga. Mudah-mudahan bisa berkembang. Amin, keren. Ibu rumah tangga udah, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik juga udah, saya lihat foto keluarganya keren banget. Yang belum apa ya? Amin. Alhamdulillah. Yang belum apa ya? Kayaknya udah banyak banget loh Mas Hen kerjaan sampai nggak mikirin apa lagi gitu loh. Udah nggak mikirin, yang penting jalanin hari-hari aja udah begini kan. Mas Hen aja udah nelponin aku udah berapa kali tuh sampai nggak enak banget aku. Aduh kapan ya waktunya gitu. Hari ini bener-bener untuk Mas Henry. Makasih. Mbak Nani pernah ketemu fans yang ini nggak sih, yang fanatik zaman dulu? Oh iya dong, pasti. Gimana cerita? Pasti Ada yang nguber-nguber gimana gitu? Oh ya sangat-sangat ini ekstrim ya gitu. Ada satu penggemar saya asalnya dari Malang waktu itu. Saya pikir biasa aja karena semua penggemar saya perlakukan sama kan. Saya kirimin foto, saya balesin. Tapi ini karena dari awal udah berlebihan gitu, ngirimin saya satu paket selalu hampir setiap hari tuh oleh-oleh dari Malang, ya kan? Sampai pada saat saya ulang tahun dia kasih barang-barang branded yang pada saat itu saya pikir ini harganya mahal dan nggak main-main gitu kan. Saya mulai ya kelihat beda dong orang ini, berarti kan saya ingat gitu kan. Pada saat itu tiba-tiba dia datang dianterin sama saudaranya. Terus saya sambut baik kan gitu. Oh lupa itu perempuan loh Mas Hen, perempuan. Nah waktu itu dia bilang mau nginep gitu kan, mau nginep ya saya nggak bisa nolak ya, karena udah sekian lama dia perhatiannya sama saya tuh begitu baik gitu kan. Terus begitu baik sampai setiap hari tuh kirimin paket dan saya nggak mungkin menolak pada saat itu. Saya hanya berusaha untuk bersikap baik. Udah mami saya juga sambut dia baik, udah kita anggap dia sebagai saudara lah ya. Tapi pada saat malam itu saya baru tahu ternyata dia punya kelainan gitu loh. Jadi lesbiola. sempet saya, untung saya waktu itu Kalau kita sebutnya lesbiola. lesbiola. Untung saat itu saya tidur ditemenin tante saya. Jadi kita tidur bertiga gitu kan. Nah saat itu juga pada saat saya tahu, saya langsung pindah ke kamar kakak saya. Waktu itu Mbak Is sudah nggak di situ, tapi kakak saya paling besar masih di situ ya. Saya pindah dan saya kunci kamar, terus saya nggak mau keluar kamar sampai saya nggak sekolah. Waktu itu saya masih SMA. Dia rada tomboy tampilannya? Enggak, wanita sekali dan sangat-sangat wanita. Jadi itu yang buat saya sampai trauma, sampai cukup lama karena shock ya gitu, sampai saya tuh marah nggak mau sekolah gitu. Jadi akhirnya mami saya beromong baik-baik sama orang itu, minta dia pulang. Lama sampai saya kalau jalan sama sahabat atau teman gitu dipegang gitu takut kayak masih shock gitu. Tapi lama-lama udahlah saya bilang yang penting nggak ada orangnya lagi kan gitu. Dan ya udah prosesnya cukup rumit ya karena dia terus menghubungi saya dan saya berusaha untuk nolak. Nah itu ada jeda berapa lama akhirnya dia capek sendiri, alhamdulillah ya udah nggak tahu lagi kemana tuh orang. Ya saya anggap itu salah satu pengalaman saya yang sangat-sangat. Dengan sekarang ada Mbak Nani di Instagram, dia nggak coba nyari atau DM? Nggak ada, dan saya mungkin udah lupa juga ya mukanya kayak apa gitu loh, udah lama. Terus mungkin dia juga nggak mungkin pakai namanya gitu kan, mungkin ya. Atau udah dapat yang baru mungkin. Bener kali. Jadi Mbak Nani bukan targetnya lagi. Ya ada lagi yang lain-lain ya, biasa lah ya kalau kita misalnya lagi show ada yang sampai ekstrim. Terus sempat ya saya lagi show ada yang ngirimin kembang gede banget di kamar saya. Cowok? Iyalah, yang ini cowok gitu. Cuman ya gimana ya namanya,
kita kan penggemar, jadi saya nggak nganggap serius gitu loh, nggak nganggap serius. Terus ya banyaklah yang lain-lain sih biasa aja lah yang namanya penggemar ya. Cuman yang itu aja tuh yang ekstrim banget yang ya nggak bisa lupa ya pernah ngalamin kayak gitu gitu loh. Saya kalau zaman Mbak Nani hits dulu, kalau saya udah bukan anak sekolah, maksudnya bukan anak sekolah, mungkin saya juga akan begitu kali. Suka banget lagu-lagunya. Cuma zaman itu Iya, masih anak sekolah, alhamdulillah. duit dari orang tua kan. Iya. Aduh, Heeh. pokoknya udah sekarang tuh kan udah di atas 55. Besok saya 56 loh Mas Sen. Besok ulang Besok tahun. saya 56 tahun, alhamdulillah. Jadi kalau lihat cerita ke belakang tuh bersyukur banget karena banyak hal-hal yang saya jalanin sampai sekarang gitu loh. Artinya ya betul-betul dinikmati kehidupan itu emang harus pasti ada masalah dan masalah selesai itu kita betul-betul jalanin rasanya bersyukur ya udah sampai bisa di titik ini gitu. Terus anak-anak semua Betul. Mbak Nani atau mungkin ada yang kuliah di luar atau tinggal rumah sendiri? Kebetulan anak saya alhamdulillah yang 2 udah selesai kuliah. Ada yang lulus psikologi, ada yang lulus di perminyakan, gitu kan. Terus yang ketiga ini kayak papanya, dia ngambil kedokteran dan Kedokteran. sekarang lagi koas ngambil di Lampung. Alhamdulillah dapat undangan jadi masuknya nggak terlalu sulit di kedokteran di Unila di Lampung. Oke. Mudah-mudahan semua bisa selesai pendidikannya. Tinggal yang Amin. kecil nih Mas En, mohon doanya semuanya ya. Anak Yang saya kuliah yang kedokteran ini. kecil ini kan bedanya jauh tuh 5 tahun sama kakaknya. Bonus ya kali ya. Nah, itu Aha. masih kelas 3 SMA. Tahun ini kan mau ujian, mau masuk kuliah, mohon doanya ya supaya lancar, supaya bisa masuk kuliah ke tempat yang dia inginkan gitu. Amin, amin. Amin. Udah punya mantu? Kasih. Belum. Siapa yang mau daftar? Boleh kali di sini ya bikin pendaftaran ya. Kalau anak bukan saya. Iya. Kalau usia segini kita kayaknya nggak mikirin juga ya. Saya juga baru tahun kemarin kehilangan istri. Oh ya, Mas Sen, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi Turut berduka ya, Mas heboh-hebohnya Sen. COVID, tapi bukan karena COVID. Saya kemarin sempat kena COVID loh. Sama Mbak Iis duluan mana Mbak Iis? Enggak duluan Mbak Iis. Mbak Iis kan waktu awal-awal COVID tuh kita sampai ngerasa, waduh Mbak Iis sudah, saya malah ngebayanginnya apa ini akhir hidup Mbak Iis. Aduh jangan dong, sampai, aduh sedih banget. Waktu saya itu baru kemarin bulan Juni. Baru bulan Juni dan semua rumah sakit penuh sampai saturasi oksigen saya itu sampai di 88. Itu udah bener-bener ya, saya sampai heran kalau ada orang yang masih tidak percaya adanya COVID. Ya, Itu udah kesel tuh. bener-bener Bener-bener. keterlaluan gitu. Karena kita yang ngalamin betul-betul maha dahsyatnya itu penyakit itu. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ngelewatin dan Allah mungkin belum berkehendak gitu ya. Jadi merasa bahwa wow, bernafas ini adalah sangat-sangat berharga Mas Hen. Kita waktu itu mau napas nggak bisa. Tenggorokannya nggak mau bisa. napas. Hidungnya nggak bisa napas. Kalau napas batuk, ngomong aja batuk. Saya ini sholat pasti kan kita berucap nggak bisa. Jadi saya sholat ngomong gitu dalam hati, nggak keluar suaranya. Kalau keluar batuk, nggak berhenti batuknya. Oke. Itu yang bikin kita kurang oksigen gitu loh, nggak bisa menghirup nafas. Makanya Masya Allah kalau ada orang yang sampai nggak percaya sama COVID itu keterlaluan. Benar. Saya juga nggak setuju tuh ada yang bilang rekayasa lah apalah. Iya, Aduh. hoax lah apa, aduh ya Allah, aduh benar-benar. Sementara ini udah masalah dunia. Iya, dan rekayasa pemerintah lah segala macam itu keterlaluan buat saya, benar. Keterlaluan. Itu orang-orang yang anti dengan tertentu aja hingga jelekin dengan cara ini. Iya, karena benar-benar tuh apa ya, benar-benar kita benar-benar di ujung napas. Gak bisa napas. Berapa lama karantina dulu? Ya waktu itu karena saya nggak dapat rumah sakit ya, jadi saya ngarepin oksigen tuh nggak ada, kosong oksigen pada saat itu. Terus kita dapat oksigen yang kalengan. Yang kalengan itu gimana kan harus dihirup. Iya. Sedangkan kita ngirup nggak bisa. Jadi gimana gitu. Ya udah. Pada saat terakhir di saturasi 88, saya baru dapat rumah sakit. Nah, di situ yang menolong saya.
saya 5 hari di rumah sakit, saya udah minta paksa keluar rumah sakit karena yang kurang nyaman namanya di rumah sakit ya. Saya udah merasa bisa ke kamar mandi sendiri, udah bisa bangun sendiri. Saya bilang saya di rumah aja gitu, mau apa namanya mandiri tuh, Mas, Isolasi. mau isolasi mandiri. Jadi saya minta pulang. Pada saat itu saya masih positif dan masih nunggu hasil lagi seminggu lagi. Jadi di rumah pun masih seminggu nunggu di PCR lagi, hasilnya keluarnya 2 hari lagi. Jadi masih seminggu saya di rumah baru dinyatakan negatif. Jadi totalnya itu sebulan saya sakit. Oh, tadi Mbak Nani bilang kan nggak bisa nafas, hidungnya mampet apa gimana sih? Nggak bisa nafas karena kita batuk terus. Kayak pilek gitu, hidungnya mampet. Aduh. Kalau Dada kita sakit juga kali ya, dada tarik ya? nafas kan dari hidung, tarik nafas dari hidung bikin kita batuk. Jadi gitu terus. Jadi nafasnya sangat sedikit yang kita hirup. Itu udah obat segala macam diminum ya. Obat yang dari pemerintah itu kita minum. Bahkan antibiotik itu saya minum sampai 3 set karena masih panas, masih demam, masih lemes. Udah saya bilang ya udah kita tawakal aja lah ya. Yang penting minum obat segala macam, dikasih minum yang daun-daunan apalah udah saya minum. Tapi tetap masih positif. Akhirnya emang benar prosesnya itu seminggu setelah saya terakhir di rumah sakit itu seminggu, terus saya di PCR lagi baru negatif. Itu pun belum pulih, Mas. 2 bulan lemes masih. Selera makan? Selera makan juga, ya makanya itu karena obat-obatan yang saya minum sebelumnya mungkin antibiotik yang cukup tinggi dosisnya, bikin saya jadi lapar terus. Waktu COVID turun berat badan sampai 7 kilo. Oke. Pas udah COVID naiknya 10 kilo. saking takutnya sakit lagi. Artinya saya nggak mau sakit, saya pengen sehat gitu. Jadi apa aja saya makan deh gitu. 10 kilo sekarang overweight jadinya. Ya udahlah yang penting sehat. Ya. Yang penting sehat gitu. Itu sangat-sangat berharga, bikin kita tambah lagi merasa bahwa aduh sangat banyak yang harus kita syukurin loh Mas gitu. Saya makanya bikin channel ini juga via Zoom biar aman. Iya benar, kalau enggak kan saya udah ke situ. Kalau enggak takutnya kita aman dia tidak atau sebaliknya. Benar. Sampai sekarang juga harus tetap dijaga walaupun terasa udah aman, tetap kita harus pakai masker, harus jaga jarak. Yang penting kemana aja cuci tangan. Nggak usah nunggu pulang ke rumah gitu loh. Yeah. Di mall ada tempat cuci tangan aja kalau saya. Ada sanitizer pakai aja terus gitu. Jangan sampai suka lupa kan kadang-kadang garuk-garuk kan. Mbak Nani kan punya anak masih SMA, masih daring nggak? Masih apa? Masih belajar online? Masih daring. Anak saya juga masih online. Tapi kapan kalau diperlukan dia kan ada presentasi ujian atau apa dia suka dipanggil datang ke sekolah sekali-sekali. Gitu loh Mas Hen. Gak enak banget dan masih belum aman sih sebenarnya sekarang ini sebenarnya. Kalau anak-anak masih belajar online belum aman berarti menurut saya sih. Benar, cuman masih tetap bersyukur lah lebih daripada yang kemarin kan kita ketat sekali tuh sampai rumah sakit penuh. Sampai orang berjejer di luar Mas Hen, kekurangan oksigen langsung meninggal di luar. Belum masuk ke rumah sakit berjejer di luar mau masuk ke UGD tuh. Sekarang kan alhamdulillah UGD udah pada kosong. Saya kan juga suka monitor kan. Udah kosong, udah aman lah. Kita lihat dari rumah sakit lah Mas Hen. Kalau rumah sakit aman ya berarti keadaannya sudah lumayan aman. Cuman yang namanya virus kan nggak kelihatan ya kan. Lebih baik kita jaga daripada terlalu sombong, merasa kuat, merasa hebat, merasa ya mendingan kita lebih jaga diri lah. Iya bener. Gitu kan, cari aman dan cari selamat. Betul. Gitu. Mbak Nani, kan saya lihat Mbak Iis juga gencar tuh dengan YouTube channelnya. Mbak Nani nggak bikin? Nah itu. Kenapa sih? Manajernya ada si ganteng tadi tuh bisa bantu-bantu mungkin tuh. Manajer Mbak Iis juga sampai bilang Mbak Nani bikin dong konten sendiri gitu.
Aduh rasanya gimana ya? Saya tuh kalau nggak ada orang yang menyediakan atau harus memulai sendiri, rasanya nggak akan terjadi deh Mas. Gitu. Karena udah sibuk, setiap bangun tidur udah sibuk sama yang dunia kita ini gitu loh. Dengan dapur Sehari-hari lah, jadi urusan dapur, masakan anak-anak ya. dapur sumur aja lo, tempat tidur nggak lagi sekarang. Iya, iya. Ya mikirin dapur buat anak-anak kan, makan anak-anak juga ibu rumah tangga. Iya gitu deh. Ya walaupun ada pembantu, tapi saya emang orangnya seneng memperhatikan ya sebisa saya gitu kan. Waktu yang ada emang buat anak-anak. Mumpung Ya kita walaupun ada masih pembantu, Mas. kontrol dari kita dong. Iya, makanya lauk setiap hari kita yang ngatur ya kan. Ya masing-masing anak kan punya kesenangan sendiri-sendiri. Jadi ya harus ada lah walaupun sedikit, tetap harus disediain gitu loh. Keren. Mana nih masih hafal nggak sih 1-2 lirik lagu-lagu yang lama? Saat Indah mungkin, atau lagu untuk Winda? Yang mana masih hafal? Atau Untuk Winda paling telepon rindu ya. Telepon Rindu? Telepon rindu. Gimana ya, lupa Apa ya. sih nyuruh nyanyi ya? Iya, minta 1-2 lirik, 1-2 lirik. Apa Satu ya? dua loh liriknya, jangan banyak-banyak. Apa yang masih ingat? Telepon Rindu deh. Telepon rindu ya. Boleh. Aham. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Oh kasihku, lupakah kau dengan suaraku? Ingatkah kau wajah ini yang selalu manis untukmu? Gitu. Aduh, sayang banget, gambarnya Mudah-mudahan patah-patah. masih sama suaranya ya, walaupun nadanya. Mana nih? Gambarnya Oh gitu, patah-patah. alhamdulillah. Kan berarti aku minta ulang. Ya gimana dong? Lompat-lompat mulutnya dan bibirnya nggak sama. Bohong nih, beneran ya? Beneran, patah-patah. Oh gitu. Suaranya dan Nah, mulut bibirnya nggak sama. Duh, kenapa nih ya? Oh, kasih. Yuk, 1, 2, 3. Oh kasihku, lupakah kau dengan suaraku? Ingatkah kau wajah ini yang selalu manis untukmu? Keren, keren. Rindunya, rindu hati ini. Rindu hati ini, memandang senyum dan dengar suaramu. Kapankah kita bersama lagi, seperti hari-hari yang lalu? Wow, keren. Kasihku. Udah. Keren. Ya, segitulah sisa-sisa zaman kemerdekaan. Ya. Mbak Nani, makasih ngobrolnya. Sehat terus, salam buat anak-anak. Lancar semua tugas, lancar juga tuh kostel ya. Amin ya robbal alamin. Sukses anak-anak kuliahnya juga. Amin. Makasih ya Mas Hen. Makasih waktunya ya. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Sukses terus Mas Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.